Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas buku Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan insyaallah hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 328. Kita akan membaca hadis dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Imran bin Husain, lakukanlah salat sambil berdiri. Kalau kamu enggak bisa, salatlah sambil duduk. Kalau kamu enggak bisa, fa'ala janbin, salatlah dengan tidur miring. Hadis riwayat Bukhari. Dan mengenai sababul wurud dari hadis ini, Imran bin Husain menceritakan, kanat bi bawasir, saya memiliki penyakit wasir yang kalau dipakai berdiri itu terasa sakit lebih parah dibandingkan ketika duduk. Bahkan dikhawatirkan ketika berdiri akan keluar sesuatu. Maka beliau tidak bisa sholat sambil berdiri. Kemudian Nabi SAW memberikan saran, fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salat. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat. Faqala, kemudian beliau bersabda, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Lakukanlah salat sambil berdiri, kalau enggak bisa kerjakanlah salat sambil duduk, dan kalau enggak bisa kerjakanlah salat sambil tidur miring. Dan kita punya kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang menjadi kesimpulan adalah makna umum dari teks hadis dan bukan latar belakang sababul wurud. Karena tentu saja sabda Nabi SAW ini tidak hanya berlaku bagi Imran bin Husain, tapi juga berlaku bagi semua umat Muhammad SAW yang mengalami kejadian sebagaimana yang dialami oleh Imran atau yang semisal dengan Imran, yaitu mereka yang tidak bisa sholat sambil berdiri. Sehingga Islam memberikan kemudahan. Dan ini bagian dari kaidah umum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Ini bagian dari kaidah umum dalam Islam, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Sehingga bagian dari prinsip agama ini bahwa tidak ada sesuatu yang sulit dalam agama ini. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Allah juga mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Maka kaidah baku dalam masalah agama bahwa seluruh agama ini mudah. Baik akidahnya, ibadahnya, masalah aturan muamalah maupun aturan-aturan yang lainnya.
semuanya memiliki prinsip memudahkan. Baik. Sekarang kita fokus dalam masalah ibadah. Apa yang dimaksud bahwasanya agama ini memiliki prinsip mudah? Makna bahwa agama ini memiliki prinsip mudah dalam masalah ibadah adalah bahwa semua syariat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya pada asalnya mudah. Mudah dalam arti sesuai dengan jangkauan kemampuan manusia. Sehingga kita tidak menjumpai adanya satupun syariat di mana tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang tertentu, itu tidak ada. Kita tidak menjumpai adanya amalan ibadah di mana orang atau tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang tertentu. Dalam agama kita tidak ada. Sebutkan satu contoh amalan yang itu hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu saja. Tidak ada. Wudu, alhamdulillah kita bisa melakukannya. Mandi junub, orang bisa melakukannya. Walaupun dia tinggal di negeri yang penuh dengan es, Pak. Di daerah misalnya kutub utara atau kutub selatan, dia bisa melakukannya. Karena orang bisa memanaskan air. Contoh yang lain, berpuasa, orang bisa melakukannya. Ibadah haji, bahkan termasuk jihad fisabilillah, manusia bisa melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah amalan atau Allah menetapkan aneka amalan bagi para hambanya dan semua amalan itu bisa dijangkau oleh kemampuan manusia. Kita bisa bandingkan dengan kegiatan dalam keseharian masyarakat. Terkadang ada profesi tertentu yang itu hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang lain. Misalnya ya, dalam profesi angkatan misalnya, baik TNI maupun Polri. Untuk bisa naik pangkat, terkadang ada satu syarat yang itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh semua orang. Sehingga misalnya dia cacat fisik itu tidak bisa, Pak. Pincang misalnya, dia nggak bisa. Buta sebelah matanya, dia nggak bisa. Apalagi orang sakit, pasti nggak bisa. Itu dibutuhkan orang yang seger, badannya sehat, dan tingkat ketinggiannya tertentu. Ada nggak dalam agama kita, amalan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang tingginya 160 ke atas? Ada, Pak? Tidak ada. Atau amalan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang fisiknya sempurna. Orang pincang nggak bisa. Orang buta sebelah tidak bisa. Ada? Tidak ada. Masya Allah. Itulah contoh bahwasanya agama ini mudah. Artinya amalan yang Allah tetapkan semuanya dalam jangkauan kemampuan makhluk. Dalam jangkauan kemampuan manusia yang berakal. Dia bisa melakukannya. Meskipun dia dalam kondisi cacat. Meskipun dia dalam kondisi lemah. Meskipun indranya ada salah satu yang tidak sempurna. Sampai orang bisu bisa melakukannya. Orang tunarungu bisa melakukannya. Orang buta pun bisa melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama ini. Baik. Untuk menjadi angkatan misalnya. Anda kalau mau daftar jadi anggota TNI, syarat ketinggiannya berapa? Tingginya minimal berapa? 100 berapa? 165. Kurang dari 165 nggak diterima. Untuk naik pangkat, dia harus punya badan yang ideal. Beratnya harus sekian. Bahkan bisa jadi dia harus bisa terjun payung. Coba, kalau ada orang yang disyaratkan oleh Allah, Bapak kalau mau bisa naik pangkat agar jadi orang yang lebih bertakwa, maka kamu harus bisa terjun payung. Kira-kira gimana, Pak? Orang tua akan iri. Lu kok bisa? Untuk bisa naik pangkat jadi orang bertakwa harus bisa terjun payung. Agama kita tidak pernah mengajarkan syariat seperti itu. Maka ini salah satu di antara bukti bahwa Islam itu asal syariatnya mudah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tetapkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua bentuk taklif, semua bentuk pembebanan syariat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu masih dalam rentang kemampuan sang hamba. Itu yang dimaksud agama ini mudah. Baik.
Kendati demikian, Allah memberikan uzur bagi sebagian hambanya yang tidak bisa melakukan amalan dengan sempurna karena kondisi tertentu. Sehingga kemudian bentuk yang kedua adalah adanya uzur bagi mereka yang tidak bisa melakukan dengan sempurna. Dia bisa melakukan semampunya. Berdasarkan kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Sehingga mereka yang nggak bisa berdiri, sholat berdiri kan rukun Pak, betul. Bagian dari rukun untuk sholat wajib adalah berdiri. Tapi saya nggak bisa berdiri. Kenapa? Sakit atau apapun alasannya. Baik, silahkan Anda sholat sambil duduk. Sebab tidak ada yang sulit dalam agama ini. Sehingga kita bisa memahami dari hal ini makna bahwa Islam memberikan kemudahan dalam aneka ibadah yang disyariatkan. Itu ada dua makna. Yang pertama, asal ibadah yang disediakan oleh syariat ini mudah. Dalam arti dalam jangkauan kemampuan umumnya manusia. Makna yang kedua, bagi orang yang punya uzur sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah dengan semestinya, dia punya uzur dan dia boleh melakukan ibadah penggantinya. Seperti nggak bisa wudhu, boleh tayamum. Nggak bisa mandi junub, gantinya apa? Tayamum. Ketika nggak bisa puasa, diganti dengan bayar fidyah. Digantikan dengan penggantinya. Atau dia melakukan ketika nggak ada penggantinya, dia lakukan sebisanya. Sholat itu tidak ada ibadah pengganti. Pengganti sholat apa Pak? Pengganti sholat apa? Kalau nggak bisa sholat, penggantinya apa? Disolatkan. Tidak ada penggantinya. Sehingga kalaupun orang itu masih berakal, dia masih hidup, maka ketika tidak bisa sholat, maka dia kerjakan apa? Semampunya. Itulah makna kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam agama ini. Baik, oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan, jadi orang Islam itu susah, serba berurusan dengan kewajiban, ini wajib, wajib, wajib. Atau berurusan dengan larangan, ini tidak boleh, ini haram, ini riba, gharar, ini hukumnya terlarang. Jadi orang Islam itu susah. Komentar semacam ini berangkat dari dua hal. Pertama, dia suudzon kepada syariat Allah. Atau yang kedua, dialah adalah manusia yang sangat pemalas sehingga tidak mau memaksakan dirinya untuk mengikuti aturan. Dan itu umum yang terjadi. Maka sebagian orang ketakutan ketika belajar agama karena khawatir nanti kalau dia mendengar ada keterangan yang baru dalam syariat membuat dia jadi terbebani dengan aturan itu karena dia malas, orang yang lemah sehingga dia tidak mau dan tidak mampu untuk memaksakan dirinya melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah kepada dia sebagai hamba. Dan kita tidak berbicara dengan orang yang malas. Tolong orang malas minggir, yang malas minggir. Masalah agama khusus bagi mereka yang serius. Karena agama bicara masalah surga dan neraka. Maka mereka yang malas nggak boleh ada di sini. Harus serius dalam masalah agama. Sehingga kalau kemudian pengen beragama tapi nggak mau sholat. Ya mohon maaf, orang nggak mau sholat, dia keluar dari Islam. Dia pengen beragama, tapi boleh nggak Pak? Kalau saya beragama, cuman nggak sholat, nggak puasa, bebas berbuat apapun. Mohon maaf Pak, Islam tidak mengajarkan demikian. Ada sebagian orang yang mau masuk Islam, tapi pakai syarat. Syaratnya apa? Serba boleh. Dalam agama ini tidak mengajarkan seperti itu. Agama itu butuh serius. Kita bicara agama, maka Anda harus serius dalam beragama. Mempelajari apa yang menjadi syariat agama Anda, dan berusaha untuk mengamalkan isi dari syariat itu. Baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara sholat. Ulama menulis sebuah buku yang berjudul Ibadatu Ahlil A'dzar. Ibadah bagi orang-orang yang punya udzur. Dan buku semacam ini cukup banyak. Sehingga bagi Bapak Ibu yang punya kepentingan terkait masalah udzur, sangat penting untuk mempelajari buku khusus membahas tentang masalah ibadah bagi orang yang punya udzur. Ibadah bagi orang yang punya udzur. Dan hampir semua ibadah bagi mereka yang punya udzur dikasih keringanan.
Puasa yang punya uzur ada keringanan. Salat bagi yang punya uzur ada keringanan. Terutama ibadah-ibadah fisik. Apabila punya uzur ada keringanan. Dalam haji dan umroh itu banyak sekali keringanan-keringanan yang ada di dalamnya bagi mereka yang punya uzur. Sehingga bisa dilakukan sesuai dengan kemampuannya berdasarkan prinsip yang Allah tegaskan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh para ulama terkait hadis ini. Yang pertama, bahwa berdiri merupakan rukun salat untuk salat wajib. Berdiri merupakan rukun salat untuk salat wajib. Sehingga orang tidak boleh salat sambil duduk selama dia masih mampu berdiri untuk sholat wajib. Baik, bagaimana kalau mampu berdiri sebagian dan tidak mampu sebagian? Misalnya, ketika membaca surat, kalau berdiri tegak dia bisa. Tapi kalau posisi berdiri sambil ruku, guling, jungkel, nggak bisa. Kalau seperti ini bagaimana? Misalnya lututnya nggak kuat, atau boyoknya nggak bisa ditekuk. Pak, kalau saya berdiri bisa, tapi kalau ruku saya nggak bisa. Maka Anda harus berdiri ketika membaca surat, dan ketika ruku diapain? Duduk. Kemudian duduk, terus ruku sambil duduk. Walhamdulillah, pemahaman seperti ini cukup banyak di masyarakat, sehingga di beberapa masjid disediakan kursi bagi mereka yang tidak bisa sholat sambil berdiri. Dan memang idealnya seperti itu. Di sini ada nggak? Di Ulil ini ada? Ada. Di belakang ya? Ada di belakang. Kursi, ada kursi? Ada ya? Alhamdulillah. Sehingga bagi mereka yang tidak bisa berdiri, disediakan oleh takmir masjid kursi untuk duduk. Karena ada kaidah yang mengatakan begini. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Apabila ada bagian yang mudah untuk dilakukan dengan sempurna dan ada bagian yang sulit untuk dilakukan dengan sempurna, maka bagian yang mudah dilakukan dengan sempurna tidak gugur disebabkan keberadaan yang sulit untuk dilakukan dengan sempurna. Baik, kita kasih contoh. Wabil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh insya Allah lebih jelas ya. Contoh misalnya, ada orang tangannya digips, sehingga dari tangan kiri dia ditutupi dengan perban. Tangan kanannya utuh. Sudah? Orang ini kalau wudu, berarti bagian mana yang tidak bisa kena air? Tangan kiri. Apakah tangan kanan kemudian menjadi gugur kewajibannya untuk kena air? Tidak. Apakah wajah menjadi gugur kewajibannya untuk kena air? Tidak. Sehingga dia kalau wudu, boleh enggak dia tidak mengusap wajah, tidak mencuci wajah, tidak mencuci tangan dengan alasan, ini tangan kiri saya sedang sakit. Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Yang sakit itu bagian tangan kiri. Tangan kanan Anda sehat, muka Anda sehat, kaki Anda sehat. Maka bagian yang masih mudah dilakukan ini tidak gugur gara-gara ada bagian yang sulit dilakukan. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Adanya bagian yang mudah tidak gugur gara-gara ada bagian yang sulit. Maka tidak bisa misalnya kepalanya diperban. Dia bocor lalu diperban. Sehingga bagian depan ini ketutup perban. Baik. Boleh enggak karena alasan kepala diperban kemudian dia tayamum? Kenapa tayamum? Saya enggak bisa wudu. Tanganmu sehat enggak? Sehat.
tangan kanan kirimu sehat. Ini aja yang diperban nih. Saya nggak bisa wudhu dengan sempurna. Karena saya nggak bisa wudhu dengan sempurna, saya pilih tayamum. Keliru. Tangan bapak masih sehat, kaki bapak masih sehat. Kena air bisa. Maka bagian wajah karena tidak bisa dicuci misalnya, sebab penuh dengan perban, Anda nggak perlu cuci. Tapi bagian tangan tetap dicuci. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Dipahami insyaallah? Selanjutnya. Dalam sholat nggak bisa sujud, tapi bisa ruku. Nggak bisa sujud, tapi bisa ruku. Pak, kalau saya sujud nggak bisa. Dari berdiri ke sujud tuh saya langsung migrain. Kok migrain apa? Langsung pokoknya mumet. Dari tinggi langsung ke bawah itu saya langsung muyang-muyang, nggak bisa. Sehingga bisanya kalau dari duduk saya sujud itu bisa. Baik, sekarang untuk kasus orang ini, mana yang harus dilakukan? Dia berdiri sholatnya, terus rukuk sambil berdiri, lalu i'tidal berdiri, kemudian nanti sujudnya pakai kursi, ataukah dia sholat sambil duduk, kemudian nanti bisa sujud dengan sempurna? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Dia harus pilih yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena berdiri itu rukun. Wal maisur la yaskutu bil ma'sur. Nah, sekarang saya bawa pada kejadian real yang mungkin agak sensitif. Baik, dengerin baik-baik ya. Yang ngantuk dibangunin. Kalau kita sholat di pesawat, duduk atau berdiri? Pesawat yang isinya 400 jamaah. Bagian kanan, bagian kiri 3 seat. Tengahnya ada yang 3, ada yang 4. Ada? Yang tengah itu dengan bagasi kabin, orang berdiri untuk Indonesia nggak sundul, Pak. Ketinggian 160-an itu nggak sundul. Ada? Sehingga dia bisa berdiri. Bahkan tangannya kalau nyentuh bagasi masih harus dinaikin. Kepalanya nggak kena. Yang duduk di tengah ini ketika sholat berdiri atau duduk? Berdiri atau duduk? Kalau yang duduk di samping berdiri sundul, nggak bisa berdiri dia. Saya membahas yang duduk di tengah. Yang duduk di tengah ini berdiri atau duduk ketika sholat? Seharusnya berdiri. Maka saat dia membaca surat dia berdiri. Baca Fatihah berdiri, baca surat berdiri, sudah. Ketika ruku, enggak mungkin depannya ada kursi penumpang yang lain. Maka saat ruku dia duduk. Kemudian dia ruku. Kenapa dia berdiri? Selama masih bisa berdiri harus berdiri. Meskipun di atas kendaraan. Loh, tapi Pak, pesawatnya kan goyang. Bapak duduk juga pesawat tetap goyang. Jangan duduk pesawatnya terus anteng. Tidak ya. Anda duduk maupun Anda berdiri pesawat tetap, kecuali kalau misalnya goyangan pesawat itu membuat kita tidak bisa stabil. Ada turbulensi berat ya. Sehingga misalnya awak menyuruh agar mengencangkan sabuk pengaman, nggak boleh berdiri. Nah, itu pengecualian. Tolong ditunda dulu sholatnya. Tunggu sampai kira-kira agak stabil, silakan sholat. Karena selama masih bisa berdiri, wajib berdiri. Di kereta juga sama. Kalau kita tidak sholat di musola kereta, kemudian Anda sholat di kursi, orang sholat di kursi ketika di kereta berdiri itu sundul nggak Pak dengan bagasinya itu? Di kereta? Enggak sundul. Maka dia harus berdiri. Sebab selama masih bisa berdiri, wajib berdiri. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sebagaimana orang sakit tadi di masjid, dia bisa berdiri, tapi ketika rukuk enggak bisa. Maka berdiri ketika baca surat, waktu mau rukuk dia duduk, terus rukuk sambil duduk. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian tingkatan yang kedua, bisa berdiri tapi pakai penyangga. Apakah lebih baik duduk ataukah berdiri pakai penyangga? Jawabannya berdiri pakai penyangga lebih baik. Mempertahankan posisi berdiri. Dan dulu sebagian istri Rasulullah SAW
ketika sholat, saking lamanya ketika qiyamul lail, mereka memasang tali, dibentangkan di antara dua tembok, lalu pada saat berdiri, tangannya gantung tali. Sehingga tali itu nyangkut di pundaknya. Tangannya gantung tali. Sambil berdiri. Mempertahankan posisi berdiri ketika sholat, itu sampai tangannya gantung tali. Dan ada juga di antara mereka saking lamanya qiyamul lail sampai bawa tongkat. Sehingga kalau masih bisa berdiri walaupun senderan, walaupun bawa tongkat, diupayakan berdiri. Ya? Kalau sudah tidak bisa, maka duduk. Lalu posisi duduk yang tepat bagaimana? Posisi duduk yang tepat apabila tidak menggunakan kursi, maka duduknya bersila. Berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil bersila, duduk bersila. Tapi kalau menggunakan kursi, maka salatnya duduk di kursi. Wal amru fi sa'ah, dan dalam hal ini ada kelonggaran. Mau milih yang pertama silahkan, mau milih yang kedua silahkan. Tayyib. Kemudian ketika posisi duduk bisa sujud, maka sujud itu dilakukan dengan sempurna selama masih bisa sujud. Dari duduk ke sujud kan tidak terlalu jauh ya. Ada orang sholat sambil duduk dan dia bisa sujud. Maka silahkan berdirinya digantikan dengan duduk, dan nanti ketika sujud, dia sujud dengan sempurna. Tapi kalau nggak bisa sujud sempurna, karena duduk di kursi, maka sujudnya pakai isyarat. Sujudnya pakai isyarat. Di mana sujud lebih rendah dibandingkan rukuk. Dan tidak perlu diberi meja. Tidak perlu diberi meja. Ada seorang sahabat yang beliau sholat sambil duduk, lalu meletakkan bantal di depannya. Maksudnya mau dijadikan sebagai senderan untuk sujud. Bantal itu diambil oleh Nabi SAW. Kemudian sahabat ini ngambil dingklik, ditaruh di depannya untuk sujud. Dingklik itu diambil oleh Rasulullah SAW. Paham dingklik, Pak? Nggak ngerti? Masya Allah. Dingklik itu, lihat meja kecil ini Pak, lebih pendek dari itu, yang dipakai untuk duduk di bawah. Hah? Tempat duduk jongkok, nah itu namanya dingklik ya. Ini roaming misalnya bagi yang bukan orang Jawa ya. Sahabat ini ngambil dingklik mau dipakai untuk sujud, disingkirkan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau kasih penjelasan. Shalli qa'iman fa illam tastati' faqa'idan waj'al sujudaka akhfadu min ruku'i. Silakan kamu salat sambil berdiri, kalau enggak bisa salatlah sambil duduk, jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Cukup berisyarat. Kemarin sempat ada orang yang memasarkan kursi salat. Nah, kursi salat itu seperti kursi meja mahasiswa. Kursi ada meja di depannya. Yang kayak biasanya dipakai kuliah ya. Ini justru tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah tanpa itu. Karena Nabi SAW meminta cukup berisyarat, jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Maka untuk orang yang sholat sambil duduk di atas kursi, ketika sujud dan rukuk tidak perlu menempelkan dahi, memaksakan diri menempelkan dahi di tempat tertentu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita belum membahas untuk sholat sambil tiduran. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi duduk itu di bawah sila atau di kursi kan gitu. Namun kita kalau masih bisa sujud dengan sempurna,
harus sujud. Apakah memang harus sila saja, tidak begini atau boleh begitu? Nah, kalau sujud itu kan kayak dari duduk sila ke sujud itu agak sulit berubah seperti ini kan. Ya. Apakah boleh begini atau harus sila saja? Dilakukan semampunya. Jadi bersila seperti kita baca Quran ya. Di tengah kita baca Quran, kita duduk bersila, terus melewati ayat sajdah. Apa yang kita lakukan, Pak? Kita sujud. Dalam posisi kita duduk bersila. Maka kita ngubah posisi, terus sujud. Dan banyak gerakan kaki tidak masalah, karena itu dibutuhkan pada saat dia mau sujud. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi imam. Kalau di pesawat mau sholat jamaah, posisi imamnya di mana? Imam untuk sholat jamaah laki-laki itu posisinya di mana? Di depan ya. Baik. Nah, bagaimana kalau jamaah yang lain nggak mungkin di belakangnya? Boleh di samping kanannya. Bukan di samping kiri ya, tapi di samping kanan. Maka kalau jamaah nanti yang mau jadi imam taruh di kursi paling kiri. Ya. Taruh di kursi paling kiri. Sebelah kanan-kanannya jadi makmum. Belakangnya juga bisa jadi makmum. Belakangnya bisa jadi makmum. Dan saya biasanya ngajak teman-teman yang umroh, kalau sholat subuh di atas itu, maka jika kita mau jamaah, kami persiapkan siapa saja yang mau ikut, ya. Sehingga posisi imam nanti di kursi paling kiri, kanan-kanannya jadi makmum, belakangnya jadi makmum. Yang mampu dijangkau suara imam. Boleh nggak Pak? 3 sof, 4 sof? Monggo. Yang mampu dijangkau suara imam. Kalau terlalu jauh, sampai seat paling belakang, ya jangan. Nanti harus pakai mikrofon pesawat, dan itu tidak mungkin. Maka cukup yang bisa dijangkau, nanti belakangnya bisa bikin jamaah sendiri. Wallahu a'lam. Baik, taib demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.